Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Regina Puspita dengan nomor NIM 2027035 dari kelas 2A Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara memposisikan pasien pada posisi Fowler dan semi Fowler. Sebelum melakukan praktikum, alangkah baiknya kita mengenalkan alat-alatnya terlebih dahulu. Di sini kita mempunyai dua handuk, handscoon, hand sanitizer, dan 3 bantal. Pada pasien ada Fowler, semi Fowler, dan high Fowler. Ada alat juga yang dinamakan footboot. Footboot digunakan untuk mencegah saat posisi pasien diposisikan, untuk mencegah pasien melorot, tetapi ada beberapa kondisi sering tidak ditemukan dan biasanya hal itu juga bisa kita modifikasi dengan menggunakan bantal supaya pasien tidak melorot. Langkah selanjutnya yaitu kita mencuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu menggunakan handscoon. Memposisikan pasien pada posisi Fowler dan semi Fowler digunakan pada pasien yang mengalami gangguan pernafasan seperti sesak nafas, daerah-daerah mana saja sih yang bisa kita beri penyangga atau bantal untuk memposisikan pasien. Ada daerah sakrum, dan daerah bagian lengan kaki. Sebelum kita melakukan pemindahan posisi, alangkah baiknya kita mengobservasi pasien terlebih dahulu. Selamat siang dengan Bapak Adri. Ya, umur 60 tahun ya Pak ya. Perkenalkan, nama saya Perawat Jenny. Di sini saya akan melakukan posisi Fowler dan semi Fowler agar Bapak terlihat lebih mudah untuk bernafas, agar tidak sesak Pak. Bagaimana? Apakah Bapak bersedia? Bersedia ya Pak ya? Selanjutnya yaitu kita perhatikan posisinya supaya bantal yang kita beri di bawah pasien tidak terjadi penekanan karena ada ruang kosong, sehingga jika tidak dilakukan pemberian bantalan ini bisa mengakibatkan gangguan struktur sendi dan penumpukan dari berat badan. Selanjutnya pasien kita suruh rileks. Maaf Bapak, apakah Bapak bisa rileks sejenak? Bisa ya Pak ya? Selanjutnya posisi Fowler rendah atau semi Fowler. Kita butuhkan sudut sekitar 15-30 derajat. Ini ada beberapa bantal, sebaiknya bantal yang digunakan adalah bantal yang kecil. Maaf ya Pak, saya bantu untuk memposisikan semi Fowler atau posisi rendah. Nah, sudah ya Pak ya. Selanjutnya, sebelum kita merubah posisi pasien, lengan kaki pasien kita suruh angkat sedikit. Maaf ya Pak ya, kakinya bisa diangkat sedikit.
kita suruh pasien untuk mengangkat bagian tubuhnya atau badan bisa diluruskan dulu Pak kakinya ya Pak ya. Baik Pak, akan saya bantu. Selanjutnya kita coba posisi Fowler dengan membentuk sudut 45 derajat. Oke Pak, saya bantu untuk membentuk posisi Fowler. Langkah selanjutnya yaitu kita posisikan pasien dengan posisi high flower, yaitu membentuk sudut 90 derajat. Baik Pak ya, saya bantu untuk memposisikan posisi high flower. Pada posisi high flower ini memiliki keuntungan, di mana posisi ini pasien masih bisa melakukan beberapa kegiatan, terutama membantu proses makan dan minum, dan mencegah pasien agar tidak tersedak. Dengan posisi ini juga, ekstansi paru pasien akan jauh lebih maksimal, membantu proses respirasi supaya tidak tertekan dan aliran oksigen lebih maksimal. Setelah kita lakukan prosedur, jangan lupa untuk menaruh sisi handuk di bawah tangan pasien sebagai penyangga. Selanjutnya kita evaluasi perasaan klien, apakah sudah memulai membaik dalam keadaan pernafasannya. Bagaimana Bapak perasaannya setelah saya memberikan posisi-posisi Fowler, semi Fowler, dan high Fowler? Sudah tidak terasa tersedak lagi Pak ya? Baiklah, ternyata posisi ini sangat membantu Bapak untuk makan dan minum secara mandiri ya Pak ya. Baiklah Bapak, terima kasih atas kerjasamanya. Di sini saya akan kembali lagi pada pukul dan jam yang sama di ruangan ini dan akan memeriksa keadaan Bapak. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih Pak ya. Setelah mengevaluasi perasaan klien, sebaiknya kita melepaskan handscoon lalu mencuci tangan kembali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.